Halo Sobat Hukum, boleh nggak sih perusahaan dengan calon karyawan itu bersepakat untuk perusahaan menahan ijazah si calon karyawan dalam perjanjian kerja? Jadi mereka bikin perjanjian kerja gitu. Jadi apabila perusahaan dan calon karyawan sepakat untuk menahan ijazah si calon karyawan tadi sebagai jaminan ya, apakah ini melanggar hukum? Kalau misalnya iya, hukum apa yang dilanggar? Jadi pada dasarnya guys ya, perusahaan dan pekerja itu punya kebebasan dalam membuat perjanjian kerja. Jadi apapun isinya, bentuknya, selama perjanjian itu memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini nggak masalah. Nah, jadi secara hukum pengaturan ya pengaturan tentang penahanan ijazah dalam perjanjian kerja itu sah-sah saja dilakukan. Tapi ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian ini sebelum mereka itu menyepakati ya bersepakat untuk melakukan penahanan ijazah dalam perjanjian kerja. Apa aja itu kita akan bahas, kita akan kupas di video kali ini. Tetap ikutin kami terus. Langsung saja kita ke TKP guys. Jadi sebenarnya praktek penahanan ijazah asli sebagai syarat kerja ini sebenarnya bukan hal yang baru di dunia kerja ya. Jadi dari perspektif perusahaan, penahanan ijazah ini memang punya tujuan untuk mencegah karyawan biasanya itu mencari pekerjaan lain, ya. Selama si karyawan tadi terikat dengan perusahaan. Jadi dalam prakteknya memang ijazah merupakan jaminan pelaksanaan kontrak kerja oleh karyawan dengan perusahaan. Jadi dikhawatirkan si karyawan tadi nanti melarikan diri tiba-tiba atau kadang-kadang langsung aja kabur gitu kan. Jadi nggak bisa melakukan itu. Perusahaan merasa dirugikan. Nah, penahanan ijazah pada umumnya itu diatur dalam perjanjian kerja. Jadi hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu tidak mengatur larangan penahanan ijazah sebagai syarat kerja. Ini spesifik tidak diatur. Jadi perusahaan dan karyawan bisa bebas menyepakati tentang penahanan ijazah ini guys. Jadi selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal sekali lagi ya 1320 KUH Perdata junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yaitu perjanjian itu harus dibuat atas dasar satu, kesepakatan kedua belah pihak. Dua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya perjanjian yang diperjanjikan. Kemudian yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guys. Jadi empat poin ini, empat hal ini yang tertuang dalam pasal 1320 itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi jika perjanjian kerja itu sudah disepakati kedua belah pihak, baik itu perusahaan dan karyawan di satu sisi, maka ketentuan penahanan ijazah sebagai jaminan dalam perjanjian kerja itu sah-sah saja ya, karena perjanjian itu dilandaskan pada konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak, para pihak di situ. Mereka bersepakat. Nah, kesepakatan mengenai penahanan ijazah ini muncul atas dasar kebebasan berkontrak. Asasnya ini sebagai salah satu asas yang menduduki posisi sentral ya dalam hukum kontrak, dalam hukum perjanjian yang juga dituangkan dalam tentu saja KUH Perdata. Nah, ruang lingkup kebebasan berkontrak ini mencakup kebebasan para pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian bebas. Kemudian untuk menentukan dengan siapa perjanjian itu dibuat, kemudian juga menentukan isinya, objek, dan bentuk perjanjian itu guys. Kemudian juga untuk menerima atau menyimpangi, tidak terima maksudnya, ketentuan undang-undang yang bersifat pilihan. Kemudian ada itikat baik di situ. Jadi ketika membuat satu perjanjian itu berarti harus ada kejujuran di situ. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Yaitu orang yang beritikat baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan ya, yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kemudian hari itu bisa menimbulkan kesulitan atau saling menyimpangi gitu. Nah,
Asas kebebasan berkontrak dan itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan itu guys yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu maksudnya yang apa berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ya, perjanjian yang sah itu. Kemudian persetujuan itu tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan juga oleh kedua belah pihak, para pihak di situ, atau karena alasan-alasan yang ditentukan memang oleh undang-undang. Jadi persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik sebagai salah satu asas dari hukum kontrak ya. Kemudian apabila penahanan ijazah itu telah disepakati dalam satu perjanjian kerja, maka para pihak wajib untuk memenuhi kesepakatan itu, dan ini harus dilaksanakan sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik itu perusahaan maupun calon karyawan atau si karyawan. Tapi ingat ya, walaupun itu sudah disepakati, kesepakatan yang dibuat itu bisa dikatakan cacat jika dibuat dengan adanya paksaan di situ. Jadi nggak boleh ada paksaan. Kemudian penipuan, kehilapan, dan dalam perjalanannya itu perkembangannya itu ada penyalahgunaan keadaan, ini bisa batal. Maka jika perjanjian dibuat berdasarkan hal-hal tadi, perjanjian itu bisa diminta untuk dibatalkan. Jadi bisa batal, guys. Nah, terus yang dimaksud dengan ikat baik di situ ada tentu saja perjanjian itu harus dilaksanakan menurut Menurut syarat-syarat kewajaran dan kepatutan, guys. Jadi kewajaran itu berarti bisa dimengerti oleh orang intelek, akal sehat, nalar ya. Kemudian kepatutan ini bisa dirasakan sebagai nilai-nilai kesopanan, kemudian patut dan adil. Jadi bila dikaitkan dengan perjanjian kerja, berarti isi perjanjian yang sah itu ya, dengan syarat sah perjanjian kerja itu ada di dalam ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dan perubahannya lebih jauh. Nah, kenapa? Karena salah satu syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata itu adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian tidak terlarang itu maksudnya tidak dilarang oleh hukum kita, tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi terkait dengan penahanan ijazah tadi ya perlu diperhatikan bahwa kesepakatan penahanan ijazah itu tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan. Mengingat sobat hukum ya, dalam prakteknya kadang sering terjadi juga sih kedudukan pengusaha dan pekerja itu ternyata tidak setara pada kenyataannya kan, dimana pada umumnya itu kedudukan perusahaan itu lebih tinggi gitu dari kerja, jadi kadang-kadang ada keterpaksaan di situ. Nah, ketidakseimbangan kedudukan ini kemudian berpotensi mengakibatkan pekerja itu akhirnya bersedia aja menerima persyaratan apapun dari pihak perusahaan asal bisa dipekerjakan gitu. Jadi salah satunya tentu saja adalah tentang harus menyepakati tentang penahanan ijazah ini, walaupun kadang-kadang sebenarnya menolak gitu kalau membaca klausul-klausulnya itu kan. Padahal penahanan ijazah itu berpotensi merugikan hak karyawan. Kenapa? Karena perusahaan itu memegang dokumen yang berharga banget ini, punya si karyawan kan, yang seharusnya itu dikuasai secara langsung oleh si karyawan sebagai pemilik ijazah tadi. Nah, jika terbukti kemudian ada unsur pemaksaan, maka perjanjian ini bisa dibatalkan seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, jika ketentuan penahanan ijazah ini kemudian dibuat sebagai jaminan agar karyawan itu tetap memenuhi kewajiban selama dia bekerja, maka ya ini salah satu konsekuensinya nih biar kedua belah pihak merasa setara gitu. Seharusnya dalam perjanjian kerja itu juga diatur guys ya, jaminan bagi perusahaan apabila misalnya tidak memenuhi kewajibannya. Jadi ini mengingat juga hak dan kewajiban dalam hubungan kerja yang dimiliki oleh kedua belah pihak itu, oleh para pihak itu ya, itu punya potensi yang sama untuk melanggar ketentuan kan dalam perjanjian kerja tadi yang sudah dituangkan sama-sama, yang sudah disepakati. Nah, lebih lanjut kita lihat, agar kesepakatan penahanan ijazah itu memenuhi asas itikat baik tadi, ada beberapa ketentuan yang sebaiknya diatur dalam perjanjian kerja terkait dengan penahanan ijazah ini, yaitu pihak perusahaan itu wajib mengembalikan ijazah ketika masa kontrak berakhir, misalnya harus disebutkan di situ. Kenapa
hal ini untuk memenuhi dan menjamin asas kepastian hukum si karyawan. Kenapa? Agar dapat menuntut haknya atas ijazah yang ditahan oleh perusahaan ketika kemudian perjanjian dan kontrak atau misalnya itu sudah berakhir, gitu. Kemudian salah satu bentuk jaminan juga dari perusahaan jika perusahaan kemudian melanggar perjanjian kerja. Jadi pertanggungjawaban perusahaan jika ijazah itu mengalami kerusakan misalnya atau musnah, karena kadang-kadang dia si penanggung jawab ini bilang mungkin hilang, lupa, nah, ini juga membahayakan juga buat si karyawan kan kalau tidak ada perjanjiannya. Jadi guys, pada dasarnya sah-sah saja bagi perusahaan, ini kita simpulkan ya, dan bekerja jika ingin menyepakati tentang penahanan ijazah selama kesepakatan itu tidak dibuat atas dasar paksaan dan juga memenuhi asas dan syarat sah perjanjian kerja serta akan dikembalikan saat misalnya masa kontrak berakhir. Atau kadang misalnya tuh kalau misalnya ada di beberapa perusahaan yang ada training gitu ya, biasanya ada masa tenggangnya, misalnya 2 tahun akan dikembalikan, 2 tahun mengabdi akan dikembalikan, atau misalnya 3 tahun atau 4 tahun. Jadi ada beberapa ketentuan yang tidak mesti selesai kontrak harus dikembalikan, tidak juga, berdasarkan masa waktu juga bisa. Itu pembahasan kita guys, jawaban kami terkait dengan boleh nggak sih perusahaan dan karyawan itu bersepakat kalau misalnya ijazah itu ditahan oleh pihak perusahaan. Semoga bahasan kita ini bermanfaat dan menjadi inspirasi, bisa bagi yang belum jelas atau masih ada permasalahan yang perlu kita diskusikan, silahkan komen di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi nanti di video-video dan masalah-masalah hukum berikutnya. Ciao, terima kasih, bye.